Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United dimanapun sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Ya, sudah memasuki bulan Desember, sekitar 2 mingguan lagi akan berganti tahun. Cuaca di sini sangat dingin, 4 lapis baju gua, sangat-sangat dingin sekali. Kali ini ngobrol ringan, news update ya, sorry, ada beberapa berita, rumor, gosip, update yang gua kembalikan lagi ke Sobat Football United, mau percaya mau enggak, gua menyampaikan dan nanti akan gua kasih opini. Sebentar, sebelumnya ngopi dulu ya, bismillah. Dingin sekali, suhu ya 0, 1, minus. Oke, kabar pertama, Cody Gakpo dikabarkan oleh Gianluca Di Marzio. Gianluca Di Marzio ini merupakan seniornya dari Fabrizio Romano, jurnalis di Italia yang cukup terkenal juga. Gianluca Di Marzio ini mengatakan kalau Cody Gakpo klub selanjutnya ini antara Manchester United dan juga Liverpool. Bahkan sangat memungkinkan kalau Manchester United ini sudah memulai negosiasi. Wow, ternyata saingan dari Manchester United untuk mendapatkan Cody Gakpo ini adalah Liverpool. Ini menurut gua ya menjadi sebuah keharusan bagi Manchester United untuk memenangkan persaingan ini sih. Kalau menurut gue, kalau memang yang dikabarkan oleh Gianluca Di Marzio ini betul. Ada dua alasan seperti biasa. Nomor satu adalah kebutuhan Manchester United akan penyerang ya, pemain depan. Cody Gakpo juga pemain yang berkualitas bersama PSV Eindhoven dan juga bersama tim nasional Belanda di Qatar. Dan alasan kedua adalah Liverpool. Liverpool ini tentu saja rival utama dari Manchester United. Tentu saja ada juga klub-klub lain yang menjadi rival Manchester United. Tapi gue lebih menyoroti begini. Kalau seandainya tim rival yang mendapatkan, maka mereka punya peluang atau kemungkinan menjadi tim yang lebih kuat lagi, katakanlah demikian. Dan ini tentu saja akan menyulitkan Manchester United. Bukan hanya persaingan head to head atau langsung dengan klub tersebut, dengan Liverpool dalam hal ini, tapi juga perebutan posisi di klasemen. Manchester United tentu saja menargetkan 4 besar untuk lolos ke Champions League musim depan, di mana musim ini kan nggak lolos ya, tidak mendapatkan tiket Liga Champions. Jadi musim depan ini yang diincar. Kalau melihat di klasemen, nampaknya Manchester City dan juga Arsenal yang sekarang mereka berada di 2 besar ini punya kemungkinan yang sangat besar meraih 2 tiket. Nah, 2 tiket lagi yang lainnya ini akan diperebutkan oleh banyak tim. Dan menurut gue kalau tim-tim ini yang memperebutkan 2 tiket sisa, katakanlah demikian, ini punya peluang untuk memperkuat kualitasnya. Maka Manchester United juga harus memperbaiki sih. Kalau tidak, ya secara matematis ringan amatiran peluangnya akan berat sih. Apalagi sekali lagi ya, ini Liverpool yang merupakan secara histori, secara tradisi ini rival utama Manchester United. Jadi menurut gue ya harus all out menurut gue Manchester United untuk mendapatkan Cody Gakpo. Kabar selanjutnya, Simon Jones dari Mail ini mengatakan kalau Cody Gakpo ini tetap menjadi target utama Manchester United di bulan Januari. PSV Eindhoven ini ingin 40 juta pounds. Jadi kalau di euro kan kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 60 juta euro. Diperkirakan oleh banyak pihak, oleh media, Fabrizio Romano, dan juga beberapa jurnalis lainnya, memang harganya akan berkisar antara 65 sampai dengan 75 juta. Bisa jadi itu sudah termasuk dengan add-on. Nah, sekarang tinggal Manchester United ini mau tidak, ada tidak untuk mengeluarkan uang 65 sampai dengan 75 juta euro. Di kabar lainnya, nih gue tidak dapat cuplikannya, tapi gue sempat melihat ada di Sky Sports, ada seorang jurnalis pundit juga mengatakan ada beberapa kemungkinan bagi Manchester United untuk mendatangkan
Cody Gakpo ataupun pemain lain di bulan Januari. Kemungkinan pertama, iya, mungkin akan didatangkan. Tapi bukan tidak mungkin juga Manchester United dengan melihat situasi keadaan saat ini, artinya klub sedang dalam proses penjualan, lalu bagaimana memang rencana awalnya ini baru akan mengeluarkan budget untuk transfer ini di musim panas tahun depan. Bisa jadi itu yang akan terlaksana, itu yang akan terjadi. Nah, kalaupun demikian artinya apa? Artinya di bulan Januari nanti ada kemungkinan Manchester United juga tidak mendatangkan pemain sama sekali. Kalau memang itu yang terjadi, maka Erik ten Hag harus bekerja ekstra super keras, terutama untuk lini depan. Ya, melihat bagaimana keadaan Manchester United saat ini, di samping Anthony Martial dan juga Marcus Rashford, bagaimana keadaan dengan Jadon Sancho contohnya yang sedang bermasalah, lalu juga Mason Greenwood yang sudah selesai sih menurut gua di Manchester United. Selebihnya pemain muda yang sampai dengan saat ini menurut gue belum teruji. Kemarin di uji coba di Spanyol, 2 pertandingan, pemain muda sering sekali diberi kesempatan, terutama di babak kedua, lebih ke lebih ke ngotot gitu mainnya, lebih ke fisikal daripada ke taktikal. Artinya memang masih sangat banyak sekali hal yang harus diperbaiki, harus diasah lagi pemain-pemain muda ini. Artinya apa? Artinya belum bisa diandalkan sih menurut gue. Dan kalau seandainya sekali lagi kemungkinan dua yang terjadi, tim Manchester United tidak mendatangkan pemain baru di bulan Januari, ya menurut gue sulit untuk bersaing. Ataupun juga ada opsi ketiga, yaitu adalah mendatangkan pemain pinjaman. Ini juga menurut gue harus dilihat dulu siapa pemain yang akan didatangkan dengan status pinjaman. Karena kalau hanya yang penting datang saja, Manchester United ini kan butuh pemain depan yang bisa langsung memberikan impact, bisa memberikan efek. Musim lalu atau mungkin 2 musim lalu ya, gue lupa, sempat mendatangkan Igalo yang menurut gue tidak cukup berhasil. Tapi di masa lalu Manchester United sempat mendatangkan pemain dengan status pinjaman dengan impact dan juga efek yang cukup besar, Henrik Larsson. Pada saat itu bisa langsung memberikan impact yang sangat bagus. Striker juga asal Swedia, striker Gaek pada saat itu dengan pengalamannya mampu memberikan warna berbeda di lini depan Manchester United. Nah, kalau seandainya Manchester United bisa mendatangkan pemain seperti itu di musim dingin nanti ya, artinya dengan status pinjaman bisa memberikan impact efek yang lebih, walaupun katakanlah pemainnya sudah berumur, menurut gue nggak masalah sih. Bahkan ini bisa menjadikan win-win solution bagi klub menunggu ya siapa investor baru atau bahkan pemilik baru. Di sisi lain juga untuk menyimpan budget yang akan dikeluarkan nanti di musim panas tahun depan. Tapi ada tapinya juga tetap. Kalau seandainya klub-klub lain juga tidak bergerak memburu target-target dari Manchester United. Contohnya Cody Gakpo. Jangan sampai Manchester United merencanakan nanti saja musim panas tahun depan kita meminjam dulu pemain yang senior mungkin yang bisa memberikan impact yang besar, impact yang langsung terhadap tim. Tapi ternyata ada klub yang memotong transfer dari Cody Gakpo dan memenangkannya. Ini menurut gue juga jangan sampai seperti itu. Jadi ya kita lihat saja seperti apa. Ini kayaknya mulai panas lagi nih ya transfer Cody Gakpo. Dari Nicola Balice diambil dari MUFC MPB. Dia mengutip ini ya dari Nicola Balice dan juga Core Sport. Manchester United dikabarkan akan membuat tawaran yang serius untuk mendatangkan Dusan Vlahovic di bulan Januari. Wow. Dusan Vlahovic dengan kemampuannya, dengan kapasitasnya dan juga melihat bagaimana lini depan dari Juventus saat ini, di mana Juventus juga sedang memperbaiki posisinya, menurut gua kecil kemungkinan untuk mendatangkan Dusan Vlahovic. Jadi gue melihat ini hanya sebatas rumor, dan kalaupun memang betul mau diseriusi, menurut gue harganya akan sangat mahal. Karena tentu saja Juventus kalau seandainya kehilangan Dusan Vlahovic, mereka juga akan berusaha untuk mencari striker dengan kemampuan yang paling tidak sama ataupun lebih bagus lagi sebagai ganti dari Dusan Vlahovic, dan di bulan Januari pula. Artinya apa? Harganya pasti akan mahal. Sehingga ketika mereka ingin melepas Dusan Vlahovic di Januari, harganya pasti juga akan gila-gilaan. Jadi menurut gue ini hanya rumor saja. Dari United Plus, kabar selanjutnya dikabarkan Axel Tuanzebe ini sudah kembali ke Carrington pekan ini. Ini merupakan pertama kali dia terlihat latihan setelah atau terakhir kali di bulan Juli.
bagus untuk penambahan lini belakang Manchester United karena dengan tampil di final Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez, maka ada kemungkinan mungkin 2 bahkan 3 pertandingan awal dari Manchester United kedua pemain ini akan tidak tersedia. Artinya tentu saja ada Harry Maguire, ada Victor Lindelof. Nah, ini backupnya siapa? Teden Mengi cedera. Phil Jones adalah Phil Jones. Ya, Axel Tuanzebe menurut gue ini bisa jadi kemungkinan, ataupun juga pemain muda lain ya. Ya, semoga bisa langsung nyetel. Terutama duet yang akan disiapkan dulu nih, Harry Maguire dan juga Victor Lindelof, di mana musim lalu ya penampilannya kan sangat mengecewakan. Tapi gue berusaha untuk melihat optimis lah, katakanlah demikian. Mudah-mudahan ya Harry Maguire terutama penampilannya bisa membaik, terutama setelah pulang dari Qatar. Semoga saja. Cuman yang jelas kabar bagus ini, Tuanzebe sudah kembali latihan. Sekarang transfer news dan gosip ini gue ambil dari manunited.com, dari websitenya Manchester United sendiri. Kabar pertama, Youssoufa Moukoko dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru dengan Borussia Dortmund, walaupun ada interest ya atau ketertarikan dari Chelsea, Manchester United dan juga Liverpool. Pemain muda Youssoufa Moukoko ya masih 18-19 tahun, menurut gua masih terlalu muda ya. Sekali lagi Manchester United butuh pemain yang sudah jadi, yang bisa memberikan impact dan juga efek secara langsung terutama di lini depan. Manchester United dikabarkan tertarik terhadap Benjamin Pavard karena dia memberitahu Bayern Munchen kalau dia ingin cabut nih. Wow, Benjamin Pavard, pemain yang berpengalaman, pemain Prancis yang berpengalaman. Tapi menurut gue ya prioritas saat ini ada di lini depan, bukan di back maupun juga gelandang. Jadi menurut gue pemain depan dulu deh. Dan Manchester United dikabarkan akan membuat ketertarikan ya, atau membuat tawaran terhadap Gonzalo Ramos di Januari, dikabarkan oleh Daily Mail. Gonzalo Ramos gue melihat ini hanya sebagai rumor saja. Gonzalo Ramos 120 juta euro itu release clause-nya dengan Benfica, dan Benfica nampaknya juga tidak ingin kehilangan pemain ini setelah musim ini. Di musim lalu ya, di akhir musim lalu kan kehilangan Darwin Núñez. Di awal musim ini katakanlah demikian, striker andalan musim lalu ini pindah ke Liverpool. Nah, tentu saja Gonzalo Ramos yang tampil bagus bersama dengan tim nasional Portugal di Qatar, masih muda, diharapkan akan menjadi andalan selanjutnya di Benfica, sehingga ya mereka memagari dengan 120 juta itu tadi. Dan ya mereka nampaknya tidak akan melepas kurang dari harga segitu. Dari menurut gue juga tidak mungkin bagi Manchester United sih. Kabar selanjutnya, Diogo Dalot ini sudah kembali ke Carrington. Wow, setelah dia ini selesai ya di Piala Dunia Qatar, dan dikabarkan dia kembali ini awal loh. Bisa dilihat bagaimana memang komitmen dari Diogo Dalot ini luar biasa sih. Dia datang duluan ya. Sekalipun tentu saja waktu istirahatnya tidak panjang ya kan. Mudah-mudahan secara mental juga sudah pulih. Kabar selanjutnya dikabarkan kalau TeamViewer ini selesai sebagai sponsor dari Manchester United. TeamViewer dan juga Manchester United ini telah mencapai persetujuan bersama bagi Manchester United ini untuk mendapatkan kembali haknya ya. Artinya TeamViewer ini dari sponsorship di jersey Manchester United. Nah, ini dikabarkan berarti memang Manchester United harus membayar kembali apa yang sudah dibayarkan oleh TeamViewer. Ini menarik, berita ini nanti insya Allah akan gue angkat secara khusus ya, karena gue melihat juga di The Athletic ada rubrik ataupun kolom yang membahas tentang hal ini nanti di konten selanjutnya. Manchester United dikabarkan mendapatkan 2,92 juta pounds dari FIFA sebagai kompensasi para pemain Manchester United yang berlaga di Qatar. Wah, lumayan nih, 2,92 juta pounds. Ya 4 juta euroan lah ya. Kabar selanjutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan mulai dari tahun 2025 ini akan ada Piala Dunia Klub
yang anggotanya 32 tim. Wah, ini kasihan para pemain kalau begini. Ini biasanya diadakan di musim panas kan, atau gua nggak tahu lah di jadwal jeda, sehingga klub yang diundang ke turnamen ini pemainnya otomatis akan punya waktu istirahat yang kecil, yang singkat. Sementara sebelumnya ini kan tidak kompleks ya, mungkin tim hanya bermain 2 ataupun 1 kali saja untuk kejuaraan antar dunia, antar ya klub antar negara atau juara dunia klub, katakanlah demikian. Nah, kalau dibuat 32 ini maka akan ada turnamen baru lagi, dan ini kapan? Menurut gua ini wah, FIFA keterlaluan ya, pemain betul-betul diperas ini menurut gua, bukan ide yang bagus. Kabar selanjutnya dari Manchester Evening News, Louis van Gaal, ini ada rubrik, ada kolom artikel mengatakan kalau Louis van Gaal ini setelah memperingatkan Manchester United tentang Cody Gakpo. Maksudnya adalah di artikel ini disinggung kalau Louis van Gaal ini mengatakan kalau sebelumnya Cody Gakpo ini mengatakan kalau dia tidak ingin bermain di ujung tombak ya, pemain nomor 9 ataupun juga nomor 10. Tapi setelahnya dia tetap dimainkan di posisi tersebut, dan Louis van Gaal mengatakan sekarang Cody Gakpo pasti berpikir kalau Louis van Gaal itu betul, kurang lebih demikian ya. Karena memang Cody Gakpo bisa tampil dengan bagus di posisi-posisi tersebut, baik itu nomor 9 maupun juga nomor 10. Dan ini tentu saja berbeda dengan posisi natural dari Cody Gakpo yang biasanya bermain di sayap kiri. Nah, ini juga menunjukkan, atau seperti tadi dikatakan ya, memperingatkan bagi Manchester United kalau hey, Cody Gakpo ini bisa loh bermain di striker. Menurut gua karena Manchester United juga sedang mencari striker, bisa dipertimbangkan seorang Cody Gakpo. Di sisi lain juga bagaimana nasihat dari seorang Louis van Gaal sebelum Cody Gakpo pindah ke Leeds United, mengatakan jangan pindah dulu setelah Piala Dunia, dan menurut gua ini sangat tepat karena perhitungan Louis van Gaal, Cody Gakpo akan tampil cemerlang di Piala Dunia bersama dengan tim nasional Belanda ini memang jadi kenyataan, sehingga setelahnya Cody Gakpo dikaitkan dengan klub yang lebih besar lagi, Real Madrid, Liverpool, dan juga tentu saja Manchester United. Oke, kabar selanjutnya, Manchester United dikabarkan mempertimbangkan Antoine Griezmann. Wow, Griezmann tampil bagus dengan tim nasional Perancis, tapi lebih di posisi tengah ya. Oke, dia memang bisa tampil di posisi nomor 10 maupun juga nomor 9 di depan. Tapi menurut gue tidak melihat ya dia cocok di Manchester United dengan amatiran ala gue. Di samping itu juga prosesnya nanti pasti akan sulit. Harga, gaji itu pasti tinggi menurut gue, dan ya Manchester United nampaknya tidak ingin ke arah sana ya, mendatangkan pemain dengan mahal dan juga gaji dengan sangat tinggi. Jadi menurut gue enggak sih kalau dengan amatiran ala gue ya. Dan kabar kali ini akan gue tutup dengan jadwal Manchester United selanjutnya, yaitu akan menghadapi Burnley di Carabao tanggal 21, lalu Nottingham Forest Liga Inggris tanggal 27, Wolves akhir tahun, lalu Bournemouth, Everton, dan di bulan Januari tanggal 14 akan derby menghadapi Manchester City. Wow, ini sudah derby aja ya bulan Januari. Oke, kurang lebih demikian news update kali ini. Video selanjutnya insya Allah gue akan membahas tentang artikel sponsor Manchester United TeamViewer yang dikabarkan ini selesai atau berganti. Nah, ini kabarnya seperti apa? Gue akan bahas di artikel ada artikel dari The Athletic. Nantikan video selanjutnya. Kalau ada komen, saran mengenai kabar tadi yang disampaikan, ada yang setuju pemain-pemain tertentu untuk datang ke Manchester United, seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.